kehidupannya selamanya. Para asatidzah, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Dalam kitab Fadailus Syukur, di dalam huruf kedua, di bulan Jumadis Tsaniyah, yang jumlah hurufnya sebanyak 11, Pangarsa Abah di huruf kedua menerangkan huruf mim, yaitu tentang mau'idhah. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah adalah nasihat. Maka dikatakan al-mau'idhatu hiyallati talinul qulub al-qasyata wa tudmi'ul uyun al-jamidata wa tuslihul a'malal fasidah. Mau'idhah adalah sesuatu yang dapat melunakkan hati yang keras dan mencairkan air mata yang membeku serta memperbaiki berbagai amal yang rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifatul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Apa itu pelajaran? Al-Quran dari Tuhanmu. Qalbu dari Tuhanmu yang senantiasa mentadaburi Al-Quran. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini bahwasannya Allah telah memberikan kepada kita, yaitu hati manusia yang senantiasa untuk bisa mengingat Allah, bertadabur apapun yang diberikan oleh Allah. Maka nasihat, kalau dalam bahasa ikhwan adalah tanbih, yang sering kita baca, sebetulnya sudah cukup nasihat itu. Kita gambarkan nasihat itu bagaimana seseorang mengenal kehidupannya, mengenal bagaimana orang tersebut tahu bahwasannya mereka diturunkan ke muka dunia ini sebagai khalifatul fil ard. Dicontohkan pada tengah malam ada sepasang suami istri yang sedang mengemasi dagangannya. Sang istri membereskan piring, gelas, dan perabotan lainnya. Sedangkan si suami memasukkan ke dalam gerobak dagangannya. Yang membuat anaknya yang kecil tidur terganggu, terjaga, dan berkali-kali menguap. Sementara si sulung, anaknya yang lain, membersihkan sampah yang tampak di sekitar lokasi dagangannya. Dan beberapa saat kemudian, mereka menghitung berapa laba yang masuk, berapa barang yang sudah terjual. Kita pun pasti tahu, pasti. Penghasilan tak selalu datang seperti yang diharapkan. Manis, asam, atau pahit memang bumbu penyedap daripada kehidupan kita hari-hari. Yang pasti esok di kehidupan sekali lagi harus dijalani. Mempunyai tekad keras serta berusaha tanpa menutupi muka seringkali tak cukup. Ini pelajaran untuk kita, mau'idhah, nasihat untuk kita. Bagaimana kita contohkan pasang suami istri dengan dua anaknya, mereka berdagang pada malam hari, mereka itu menyediakan makanannya agar pelanggan itu memakan makanannya, dan selesai daripada dagangannya,
dia berkemas kembali. Ini nasihat buat kita, bahwasannya semua perjalanan kehidupan itu ada nasihat untuk kita. Ada perjalanan yang harus kita jalani, ada kehidupan yang harus kita telusuri agar kita mencapai hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ini tidak bukan hanya sekedar kekuatan fisik saja, tapi memerlukan sebuah kekuatan batin untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Baik untung, baik rugi, ataupun cuaca yang tidak mendukung dikala dia sedang berdagang. Begitu pula sekarang ini, banyak nasihat yang luar biasa. Bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia setelah adanya gunung meletus di Semeru dan juga banjir bandang di Sumut dan di tempat-tempat lainnya. Ini adalah nasihat untuk kita, itibar untuk kita semua. Bagaimana dikala namanya Semeru itu meletus, lahar berhamburan, tetapi masih ada yang diselamatkan oleh Allah. Maka yang diselamatkan oleh Allah itu siapa? Apakah mereka orang biasa? Apakah mereka orang pesantren? Ataukah mereka orang-orang yang hatinya bersih? Karena kalau kita pikir secara rasio, secara akal, pasti di sekitar itu tidak akan selamat. Karena kiri kanannya sudah habis. Tetapi kenapa ada satu rumah yang memang keadaannya kiri kanannya hancur, tapi utuh. Sampai juga dengan tanamannya juga tidak termakan oleh lahar. Ini dialami Bapak Sujari atau Bapak Roh dan Bapak Nur Hasan. Apa yang dilakukan amalia beliau untuk nasihat kita? Ternyata dia itu orangnya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, tawakal kepada Yang Maha Kuasa, agar semua hartanya, semua yang apa didapatkannya diserahkan kepada Allah. Ini menandakan kalau kita pun seperti itu, yang diajarkan oleh guru kita, pasti apapun Allah akan selamatkan kita, Allah akan berikan kemurahan kepada kita semua. Maka dalam hal ini, bagaimana kita melihat dengan hal-hal tersebut? Maka dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kepada Allah. Maka nasihat yang sudah terlihat oleh kita mulai tanbih yang ada menjadikan kita itu makin kuat berjalan, makin kuat beribadah, makin kuat berproses dalam kehidupan ini. Apalagi kita sering baca dalam surat Al-Asr di ayat ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan juga saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran dan kasih sayang. Maka dengan ini kita melihat bagaimana kondisi yang ironis pada saat ini, dikala bangsa ini belum bisa bangkit sepenuhnya dari keterpurukan multidimensional, sebagian grassroots hingga elit sering terlihat tawuran. Kaum elit, anggota DPR, MPR makin tidak jelas saja arahnya. Dan juga bangsa ini terpuruk dengan banyaknya partai yang kata Abah katakan. Maka ini yang menjadikan Allah memberikan pelajaran untuk kita, ibrah untuk kita semua, bahwasannya Allah berikan ujian-ujian kepada kita semua agar menjadi nasihat untuk diri kita. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Maka dikatakan bila mana nasihat-nasihat itu sudah terlihat oleh kita, maka di dalam kitab Al-Minahus Saniyah dikatakan wala tatruki dzikra walau ma'al ghaflati.
Dan dari nasihat itu kita lihat, dan janganlah engkau tinggalkan berzikir kepada Allah meskipun disertai dengan kelalaian. Maka sekuat tenaga kita melihat itu. Kadang-kadang sifat manusia masih banyak lalainya, masih banyak salahnya, masih banyak kecerobohannya. Tetapi jangan lepas untuk berzikir, ingat kepada Allah. Maka Imam Ibnu Sahal rahimahumullah ta'ala mengatakan, berjalanlah kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala secara pincang dan tak bersemangat, dan jangan kalian menunggu sehat, karena sesungguhnya menunggu sehat adalah pengangguran. Ini menandakan Imam Sahal mengajarkan kepada kita, walau seberat apapun, walau bahaya apapun yang kita lakukan, tetap kita ajak, kita istiqomah untuk berzikir kepada Allah. Jangan pedulikan orang lain, tapi pedulikan bagaimana kita membawa diri ini untuk bisa melihat arah yang sudah ditunjukkan oleh Syekh Mursyid. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, janganlah engkau tinggalkan berzikir karena tiadanya konsentrasi dirimu bersama Allah Ta'ala di dalam berzikir. Ini kadang-kadang konsentrasi kita dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru kita untuk berzikir saja tidak konsentrasi. Karena apa? Ada hal-hal yang lain yang ingin kita capai, yang kita gapai. Itu yang membuat konsentrasi kita berzikir itu tidak konsisten, tidak kontinu. Maka dalam hal ini, sesungguhnya kelalaianmu dan dari mewujudkan zikir itu lebih berbahaya dibanding kelalaianmu yang disertai dengan mewujudkan zikir kepadanya. Maka seseorang yang konsentrasinya lepas, tidak ingat kepada Allah dalam salatnya, dalam zikirnya, karena memikirkan hal-hal yang di dunia, maka jika itu kelalaiannya lebih daripada orang yang ingat kepada Allah. Dan di sini kita berharap semoga Allah mengangkat diri kita, diri kalian dari berzikir. Dan setelah adanya kelalaian yang berzikir, setelah adanya kesadaran yang penuh dalam zikir kepada Allah. Maka dikatakan oleh Ibnu Abi Syaibah yang diriwayatkan, beliau berpesan, ma min adamiyin illa wali qalbihi bainani fi ahadihimal malak. Tiadalah dari seseorang manusia melainkan pasti pada hatinya terdapat dua rumah. Maka dikatakan wafil akharis syaitan, di belakang itu. Maka dikatakan yaitu di salah satu rumah tersebut bersemayam malaikat malak, dan di rumah yang lain bercokol setan. Maka di rumah itu adalah kalbu kita, apakah yang nanti menjadi pemiliknya Allah atau pemiliknya malaikat. Ini yang harus kita lihat, bahwasannya semua nasihat-nasihat itu yang menjadi penghancur daripada kebekuan jiwa kita, kekakuan hati kita, menjadikan kita makin bersih hati kita, makin jernih pikiran kita, dan makin bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah. Maka Imam Ibnu Hibban mengatakan, bagaimana diketahui para ahli berkumpul untuk mendapatkan nasihat dan mendapatkan daripada ahli kemuliaan. Maka beliau ditanya, siapakah ahli kemuliaan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam majelis zikir. Maka di sini kita berkumpul bersama-sama di tempat yang luar biasa. Di sini berkumpulnya semua aulia Allah, berkumpulnya semua kebaikan yang tujuannya satu, agar kita tahu bahwa perjalanan ini adalah membutuhkan kekuatan jasmania,
kekuatan ruhaniyah yang membawa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Daud meriwayatkan, pastilah bahwa aku duduk bersama kaum yang telah berzikir kepada Allah semenjak sholat subuh hingga matahari terbit, itu lebih disukai olehku dibandingkan aku memerdekakan 4 orang dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini menandakan berkumpulnya kita dalam majelis manakib ini, mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan namanya tarbiyah dan guru kita bisa dikumpulkan di tempat ini. Di tempat halakoh yang memang membutuhkan diri kita untuk menghudurkan hati kita, menghudurkan raga kita, untuk senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau'izah yang luar biasa. Maka pangarsa Abah mengatakan, nasihat yang paling tinggi untuk kita adalah jangan lupa berzikir kepada Allah. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu untuk ingat kepada Allah. Maka seluruh ikhwan pasti di otaknya, di hatinya, bila berkumpul dengan orang-orang, berkumpul dengan ikhwan yang diceritakan tentang gurunya, diceritakan tentang manakibnya, bagaimana manakib di sana, bagaimana manakib di sini. Ini menjadi ibrah, ini menjadi nasihat untuk kita semua, untuk kita lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apapun kegiatan kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.